Alasan saya memilih bajai sebagai topik Ayo, karena saat aku kecil, saya selalu disuruh ke pasar setiap hari agar kena sehat matahari dan juga agar berkeringatan dan nggak sakit. Nah, oleh karena ini, saya biasanya kecapean dan setelah menyelesaikan pembelajaran di pasar, saya biasanya diberikan opsi untuk diantara mendapatkan balon atau dapat menaiki bajai. Dan saya memilih untuk menaiki bajai karena perasaan-perasaan yang diberi saat menaiki bajai itu sangat sangat senang dan tak terlupakan. Bajai adalah kendaraan roda tiga yang populer di Indonesia. Bajai bisa ditemukan di area-area yang tak terlalu ramai atau dekat daerah-daerah yang perumahan lama dan gedung-gedung yang tidak ada gedung-gedung besar. Tetapi mereka terutama berada di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, dan Surabaya. Contradicting, iya. Memberikan alternatif kendaraan yang murah dan cepat seperti ojek, dengan lebih dari 100.000 unit di seluruh negara, 70% beroperasi di Jakarta. Meskipun terdapat penurunan penggunaan karena regulasi transportasi dan peningkatan kendaraan pribadi, bajai tetap menjadi pilihan transportasi ekonomis bagi sebagian masyarakat karena menjadi rutin hari-hari. Keunikan bajai terletak pada dimensi yang kecil namun mendapat menawarkan kenyamanan seperti mobil atau kayak kereta. Nah, oleh karena ini, saat ini juga bajai memiliki kemampuan mobilitas yang lebih baik dari bus atau truk dan mobil besar seperti motor. Memungkinkannya untuk menembus kemacetan lalu lintas seperti Jakarta atau Surabaya ya. Dan selain itu, suara yang khas dan warna-warni badannya menjadikan mudah dikenali di jalanan. Meskipun terkadang dikeluh karena kebisingannya, keunikan bajai bagian tak terpisah dari masa transportasi tetap menjadi daya tarik banyak orang. Bajai adalah kendaraan unik dari Indonesia, memiliki sejumlah fakta yang menarik. Nah, salah satu adalah asal usulnya bajai, yaitu dari India, di mana bajai pertama kali diproduksi pada 1947 dari perusahaan Bajai atau Limited. Meskipun demikian, bajai telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat Indonesia sehari-hari sejak pertama kalinya dikenalkan pada 1962. Dan oleh karena itu, agak unik dijadikan uh, keunikan dan salah satu atraksi turis. Makasih. Sesi tanya jawab. 1. Bagaimana sejarah bajai beroperasi di Indonesia? Nah, bajai pertama kali diperkenalkan di Indonesia pada tahun 1970 atau 1980 dan juga saat masa-masa muda 1964 atau 1967 oleh perusahaan India Bajai atau Limited sebagai alternatif transportasi yang murah dan efisien. Nah, oleh karena itu, kendaraan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas di kota-kota besar dengan kemampuan yang baik untuk bergerak di jalan-jalan sempit dan padat. Seiring waktu, bajai menjadi simbol transportasi urban di Jakarta dan kota-kota besar lainnya di Indonesia, menawarkan solusi praktis bagi masyarakat dan kemurahan untuk menaiki transportasi bajai yang membuat spesial dan disukai banyak orang. Nah, nomor dua, bagaimana respons masyarakat Indonesia terhadap bajai? Bajai mendapatkan respons yang beragam dari masyarakat Indonesia. Sebagian mengambat sebagai ikon transportasi Jakarta yang unik, fleksibel, dan terjangkau untuk perjalanan jangkau pendek. Terutama di jalan yang sempit dan macet, unikan bajai membuatnya untuk menjadi salah satu atraksi pengunjung Jakarta dan menaikkan keperluan ke bajai. Namun, banyak yang mengeluhkan suara bising, asap polusi, serta kenyamanan minim akibat ruang sempit dan suspensi keras. Keamanan ini juga dipertanyakan karena ukuran kecil dan rentan dalam kecelakaan. Selain itu, tarif yang sering ditawar tanpa argumentasi atau argo membuat kurang transparan. Kini, bajai mulai tergeser oleh transportasi berbasis aplikasi seperti Gojek meski tetap digunakan di beberapa daerah.
3. Perkembangan bajai selama di Indonesia. Bajai masuk pada tahun 1970 sebagai transportasi yang murah dan praktis, seperti dibilang, terutama di Jakarta. Awalnya, bajai membawa bahan bakar bensin 2 tak, tetapi dikritik karena bising dan polusi. Pada 2000-an, pemerintah mendorong penggunaan bahan bakar gas yang menjadikan lebih ramah lingkungan. Sering berkembangnya transportasi modern seperti ojek online dan Transjakarta dan MRT pada kini hari. Jumlah bajai semakin berkurang. Kini beberapa bajai telah beralih ke versi listrik untuk mendukung transportasi hijau. Meski tergeser, bajai tetap menjadi transportasi ikon Jakarta dan masih digunakan di beberapa daerah karena fleksibilitas dan melewati jalan sempit dan kemacetan. Bagaimana pengaruh bajai terhadap mobilitas masyarakat Indonesia? Bajai adalah sebuah kendaraan yang lebar dan besar untuk beberapa orang, tetapi tidak terlalu besar, seperti mobil atau truk yang membuat diri sendiri lebih luas dan fleksibel dalam jalan sempit dan kemacetan, seperti motor. Tetapi bajai sekarang sering dikritik menjadikan oleh tempat yang sempit, seperti dibilang yang barusan. Nah, bajai adalah sebuah transportasi umum yang termasuk murah dalam harga, membuat masyarakat sehari-hari menyukainya daripada taksi. Oleh karena itu, masyarakat Indonesia memilih untuk naik bajai kadang-kadang karena kecepatan yang dimiliki dan kemurahan bajai yang membuat diri sendirinya sebagai alternatif yang kuat dan tidak buruk, melainkan dari Transjakarta yang membuat orang-orang terasa sempit dan tak ada rasa privasi. Bagaimana kondisi keberadaan bajai saat ini di antara gempuran-gempuran kendaraan berfasilitas daring di Indonesia seperti Gojek atau Grab? Nah, saat ini keberadaan bajai di Indonesia, terutama di Jakarta ya, semakin digoyang oleh maraknya transportasi berbasis daring seperti ojek dan taksi online seperti dibilang. Fleksibilitas, kenyamanan, serta kemudahan transportasi ini pemesanan melalui aplikasi membuat kendaraan daring selalu lebih enak dan dimati dibandingkan bajai yang masih mengandalkan negosiasi tarif ya di banyak tempat. Selain itu, transportasi umum seperti Transjakarta, MRT, dan LRT, dan juga taksi beberapa juga memberikan alternatif yang lebih cepat dan efisien. Meskipun demikian, bajai masih bertahan di beberapa area perkotaan karena kemampuan melewati jalan sempit seperti motor dan macet. Untuk beberapa bajai kini telah beralih ke listrik versi untuk mengikuti tren transportasi ramah lingkungan. Nah, bagaimana sensasi saat memiliki bajai? Bajai saat saya masih kecil merupakan salah satu pengalaman yang sangat menyenangkan dan tidak akan terlupakan. Perasaan saat bisa menikmati udara angin yang dingin menghampiri mukanya aku, kecepatan kendaraan yang aman, tetapi tidak terlalu aman, tapi lebih aman dari motor, merupakan salah satu pengalaman yang menyenangkan. Udara sejuk yang menyambut muka dan rambut, bau lingkungan yang mempunyai banyak sampah, pandangan terhadap rumah-rumah setinggi gedung saat masih kecil, suara mesin dan bagi bajai yang berjalan dengan kencang, dan perbicaraan pejalan kaki yang kita lewati. Dengan juga pikiran yang kosong dan hanya penuhi oleh kesenangan dan momen-momen ini yang tak akan kelupaan. Nah, bagian pengaruh bajai terhadap polusi udara di Indonesia. Bajai terutama yang berbahan bakar bensin 2 tak memiliki kontribusi besar polusi di udara di Indonesia karena menghasilkan asap knalpot yang tebal dan mengandung emisi berbahaya seperti karbon dioksida. Pemerintah ingin mengatasi masalah ini dengan menganjurkan kegunaannya bajai dengan tren elektrik. Bahan bakar yang ingin diganti oleh listrik atau bahan bakar bensin yang lebih ramah lingkungan untuk mengurangi emisi karbon dioksida.
Kini sekarang Bajaj juga dianjurkan untuk dengan masing-masing memakai mobil listrik seperti saya bilang, yang tidak mengeluarkan banyak karbon dioksida. Kini hari, Bajaj memiliki ketiga kontribusi terbesar dari 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 semua kendaraan mobil dan motor dan truk. Nah, yang pertama masih aja motor dan mobil karena kebanyakannya. Bagaimana kelebihan dan kekurangan Bajaj dibandingkan kendaraan umum lainnya? Bajaj memiliki kelebihan karena dianya itu kecil dan lumayan nyaman seperti motor. Tetapi kendaraan umum lainnya seperti Transjakarta dan kereta cepat, murah, dan sangat cepat untuk mengadilinya daripada Bajaj yang masih perlu nego. Nah, Bajaj bensin juga berkontribusi terhadap kemauannya. Terima kasih untuk mendengar ini. Thank you.